warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Bang Gali, Mbak Hilda, dan saya sendiri Muhammad Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan daripada tugas mata kuliah PSI atau Penelitian Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang judul, yaitu menjelaskan tentang sistem informasi screening dini stunting pada posyandu Soka di wilayah Bekasi Utara. Apa sih stunting itu? Kami akan menjelaskan. Yang pertama adalah stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya yang dapat menetap hingga dewasa. Kemudian, program screening dini stunting merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring, dan tindak lanjut dini faktor resiko terjadinya stunting. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Next, Mbak Hilda. Nah, kemudian posyandu ya. Posyandu itu merupakan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan dalam kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Nah, kesehatan menjadi hal sangat penting, termasuk salah satunya adalah kesehatan pada anak, dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa. Next. Nah, kemudian slide ketiga, rumusan masalah ini akan dibacakan oleh teman kami, oleh Bang Gali. Bang Gali, tempat dan waktu dipersilakan. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam program kreativitas mahasiswa dalam rangka menyelesaikan masalah di dalam kesehatan stunting. Mengenai ini ada beberapa tahap dari bagaimana cara mengendalikan sistem informasi screening dan juga stunting pada ibu-ibu posyandu. Yang kedua, bagaimana cara agar nanti ada ibu-ibu posyandu dapat mengoptimalisasikan pada sistem informasi screening ini. Yang berikutnya, bagaimana cara membekali hard and soft skill dalam sistem informasi ini. Yang terakhir, apakah status ekonomi orang tua apakah menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada anak. Kemudian selanjutnya, adapun dari tujuan daripada masalah ini, yang pertama merancang di mana sistem informasi ini melakukan program screening dini stunting pada program posyandu ini. Kemudian memberikan kemudahan di mana program informasi ini merapikan kerapihan data agar bisa menjadi sebuah referensi dasar daripada solusi untuk mengenai masalah yang ada. Yang kedua, memberikan sistem informasi yang akurat yang berguna bagi seluruh masyarakat yang melakukan sistem informasi ini. Yang ketiga,
mengenalkan sistem informasi program screening stunting. Yang keempat, memberikan soft skill kepada ibu-ibu atau PKK posyandu. Ya, terima kasih Bang Gali. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan kembali dengan judul metode penelitian. Metode penelitian di sini ada beberapa tahap, yaitu satu, kami akan membuat kuesioner untuk responden agar mendapatkan hasil nilai dari jejak pendapat responden tersebut. Yang kedua, responden yaitu adalah para ibu hamil, ibu PKK, serta seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, lokasi berada di Posyandu Soka yang berada di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, nah, ini kami akan menjelaskan beberapa bentuk daripada formulir kuesioner yang sudah kami buat, yang sudah kami berikan kepada responden, dan ada beberapa yang sudah diisi oleh responden dan sudah kami hitung. Yang pertama di sini ada lembaran pertama, soal data responden, kemudian soal-soal pernyataan, berikut kolom-kolom nilainya. Nah, sebagai contoh, nomor 1 yaitu pembuatan website untuk posyandu mengenai masalah kesehatan, salah satunya berisi screening dini stunting. Nah, kemudian responden itu bisa memberikan nilai. Di sini ada 5 nilai. Yang pertama SS, SN, TS, STS. Apa itu SS? SS adalah sangat setuju. S itu setuju, N itu netral, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Cara pengisian pun sangat mudah, yaitu responden hanya memberikan checklist di salah satu kolom penilaian tersebut di antara SS, SN, TS atau STS. Ada kurang lebih ada 25 soal pernyataan yang kami buat, kemudian kita berikan kepada responden. Berikut adalah next, kurang lebih sepertinya perhitungan next. Nah, ini adalah model daripada perhitungan nilai kuesioner. Nah, di sini ada responden sebanyak, responden kami ada 100. Kami terdiri dari 2 lembar kurang lebihnya ya. Nah, dari data kuesioner yang sudah kami ambil, yang sudah diisi oleh responden, kemudian nilai-nilai dari tersebut kami masukkan ke dalam formulir perhitungan ini. Contoh, ada nilai 5, ada nilai 4, ada nilai 3. Kenapa ada 5, 4, 3? Yaitu didapat dari nilai sangat setuju, setuju, tidak setuju, netral, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju mempunyai nilai 5 poin, setuju mempunyai 4 poin, netral mempunyai 3 poin, tidak setuju mempunyai nilai 2 poin, dan sangat tidak setuju itu mempunyai nilai 1 poin. Nah, dari data-data tersebutlah kami input ke dalam formulir perhitungan kuesioner tersebut dan menghasilkan angka seperti gambar terlampir. Nah, kemudian untuk perhitungan metodenya kami menggunakan metode Likert. Nah, dari hasil Likert tersebut, metode Likert tersebut, kami mendapatkan jumlah skor itu dari 100 responden, kami mempunyai skor 2 sangat tidak setuju, 6 tidak setuju, 42 netral, 12 menyatakan setuju, dan 38 responden
menyatakan sangat setuju. Seperti itulah kira-kira perhitungan kami dalam menghitung nilai atau skor daripada responden. Kemudian kami tampilkan yaitu poster yang sudah kami buat tentang stunting, bagaimana pencegahan stunting. Berikut adalah tampilan daripada poster yang sudah kami buat dengan judul Cegah Stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 pertama kehidupan. Yuk cegah stunting. Melakukan pengecekan rutin ke puskesmas atau ke posyandu, kemudian selaku orang tua memberi makanan yang bergizi, ya kan. Yang ketiga mungkin kita harus menjaga kesehatan, pola makan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu prototipe pembuatan website yang akan dijelaskan ke teman kami yaitu Mbak Hilda. Tempat dan waktu kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe dari website yang dibuat ya untuk stunting. Nah, di sini kita bisa lihat, karena dari tujuan masalahnya tadi, itu bisa kita lihat, yaitu di sini merencanakan informasi program screening untuk mencegahnya stunting. Jadi kalau misalnya kita bisa mencegahnya, maka kita harus tahu gimana cara-caranya juga. Nah, caranya itu dengan cara memberikan informasi mengenai stunting dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar masyarakat paham dan tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, lewat apa? Kita biasanya lewat website ya, seperti prototipenya seperti ini, stunting. Di prototipe ini kita ada home, ada tim, ada ruang berita, dan juga kontak dan login. Nah, di mana home ini menjelaskan tentang stunting. Stunting itu apa, ya kan? Dan terus visi misi dari posyandu itu apa? Seperti halnya kayak beranda. Nah, kalau untuk next-nya, nih seperti ini untuk tampilan profil posyandunya. Di sini ada visi misinya juga. Langsung masuk ke menu struktur organisasi atau tim. Nah, di tim ini ada nanti nama-namanya, nama-nama dari struktur pengurusnya. Misalnya kayak ketua posyandu, terus wakil ketua posyandu, bendahara, sekretaris, maupun dan yang lain-lainnya. Lanjut kita ke bagian perhitungan stunting. Nah, di sini pentingnya. Kita membuat website ini, kita juga bisa memberikan informasi kepada ibu-ibu nantinya untuk melihat tolak ukurnya, apakah anak mereka stunting atau tidak. Dengan cara ada perhitungannya, yaitu umur, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Itu dihitung dari itu semua. Nanti setelah itu ada tombol hitung di sini. Nah, setelah diklik nantinya tombol hitung, maka nanti akan tampil apakah anak tersebut stunting atau tidak. Terus di ruang berita ini kita juga menginformasikan tentang informasi apa saja sih tentang kesehatan, tentang posyandu, ya kan. Jadi masyarakat tidak tertinggal dengan informasi yang diberikan. Lanjut ke kontak. Nah, selain itu, masyarakat luas juga bisa langsung menghubungi informasi mengenai stunting tersebut atau hal-hal lain mengenai tentang kesehatan. Bisa langsung dikontak ke alamat nomor teleponnya atau ke emailnya. Nanti akan langsung dibahas. Setelah itu nanti di sini juga ada login. Nah, login ini dia khusus buat para kadernya atau para PKK-nya atau kepala posyandunya. Nanti bisa login dari sini. Karena kalau misalnya kita gabungkan loginnya menjadi satu universal, takutnya nanti datanya malah kebuka semua, kan karena data tersebut bersifat privacy, makanya kita di sini adakan login khusus untuk para kader dan para pengurus posyandunya. Oke, mungkin dari situ sudah selesai yang saya jelaskan.
Saya kembalikan lagi kepada Pak Yusuf. Terima kasih Mbak Hilda atas penjelasannya prototipe website yang sudah kami buat. Mungkin cukup sekian demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kira-kira Mbak Hilda sudah ada yang mengirimkan pertanyaan belum? Sudah. Ini langsung saya bacain aja ya, Bang. Oke, dari yang pertama, selamat sore, saya izin bertanya bagaimana cara pencegahan stunting dan bagaimana cara mengetahui stunting tersebut kepada anaknya atau kepada anak balita. Bisa dibantu dijawab, Bang? Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Cara pencegahan untuk stunting yang ada beberapa tahap atau beberapa langkah. Yang pertama, mungkin pada saat ibu itu sedang mengandung atau sedang hamil, pastikan asupan gizi ibu hamil tersebut terpenuhi. Istirahat yang cukup, kemudian minum suplemen atau susu yang cukup untuk ibu hamilnya agar janinnya ini tumbuh kembang dengan baik. Kemudian ketika anak itu sudah lahir, pastikan ASI-nya juga tercukupi, pola makan ibunya juga tercukupi agar menghasilkan ASI yang sehat. Jangan lupa juga untuk si bayinya agar selalu kontrol kesehatan, kontrol berat badannya di posyandu atau di puskesmas atau di pelayanan kesehatan lainnya agar termonitor bagaimana perkembangan dari anak tersebut atau dari bayi tersebut agar anak tersebut dapat tercegah terjadinya stunting. Kira-kira seperti itu jawaban dari kami. Ada lagi Mbak Hilda? Ada. Ini saya bacakan kembali. Saya juga ingin bertanya mengenai websitenya. Apakah nanti bisa digunakan secara massal oleh orang banyak atau hanya kadernya saja? Ini saya bantu jawab ya Bang ya? Oh, silakan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa website tersebut bisa digunakan oleh orang banyak. Tapi untuk database-nya, itu hanya kadernya saja yang bisa mengaksesnya. Karena database tersebut biasanya bersifat privacy dan tidak boleh diketahui oleh khalayak orang banyak tanpa sepengetahuan dari ketuanya. Nah, makanya di sini saya membuatkan yang perhitungan tentang stunting. Nah, di mana perhitungan ini sudah sesuai juga nantinya para ibu-ibu atau masyarakat luas bisa langsung mengeceknya dari situ untuk memonitoring kesehatan anaknya. Nah, kalau untuk database-nya atau loginnya itu hanya kadernya saja. Terima kasih. Demikian teman-teman presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.